KKN Undip Tim 2 Wilayah Depok dengan bangga mempersembahkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ika Novianti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Saat ini saya merupakan mahasiswa KKN di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro atau biasa disebut dengan KKN Undip tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. KKN Undip tahun ini mengusung tema KKN Pulang Kampung atau melaksanakan KKN di domisili masing-masing. Mengapa dilakukan KKN Pulang Kampung? Sebab tahun ini virus corona sedang merambah dengan pesat di Indonesia. Oleh karena itu, agar tetap dapat melaksanakan kegiatan KKN, Undip mengadakan kuliah kerja nyata edisi Pulang Kampung. Namun Undip tetap memberikan yang terbaik melalui eksistensi program kerja. Pertama-tama, mari kita mengenal Kota Depok terlebih dahulu. Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yaitu di antara Jakarta dan Bogor. Dulu, Depok adalah sebuah kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Bogor yang kemudian mendapatkan status menjadi kota administratif pada tahun 1982. Sejak 27 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kota madya yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Depok tahun 2020, Depok terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan dengan jumlah penduduk terdaftar sebesar 1.857.734 jiwa, dan adapun kecamatan di Kota Depok yaitu Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Beji, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Limo, Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan, dan Kecamatan Bojongsari. Disinilah tempat saya melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata, yaitu di RT 1 RW 11 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Mengapa saya melaksanakannya di lingkup yang terbatas hanya sebatas RT dan RW? Mengingat virus corona atau COVID-19 di Depok yang semakin merambah luas, maka ketika saya berkonsultasi dengan ketua RT dan RW setempat, saya disarankan untuk melaksanakannya dalam lingkup yang sekecil mungkin agar tetap kondusif. Program kerja yang saya ambil dalam melaksanakan kuliah kerja nyata ini diangkat dan disusun berdasarkan permasalahan yang timbul di masyarakat di sekitar RT 1 RW 11 ini. Permasalahan utama yang didapatkan adalah mengenai kurangnya edukasi masyarakat mengenai penyebaran virus corona, dan juga masalah ekonomi, masalah mental, dan masalah fisik atau kesehatan masyarakat yang terganggu di era pandemi COVID-19. Permasalahan finansial keluarga yang muncul di era pandemi COVID ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pemutusan hubungan kerja besar-besaran oleh perusahaan yang terdampak COVID-19. Permasalahan selanjutnya ialah UMKM yang kurang teredukasi mengenai pentingnya branding dalam pengembangan usaha. Hal ini menyebabkan UMKM tersebut mengalami perkembangan yang lambat. Oleh karena itu, pada kuliah kerja nyata ini saya mengambil 2 program kerja, yaitu edukasi masyarakat tentang pencegahan penyebaran virus corona dan sehat fisik, sehat mental, dan sehat finansial di era masa pandemi COVID-19, dan juga saya mengedukasi pemilik UMKM mengenai pentingnya branding dalam pengembangan usaha, karena dengan pengembangan usaha tersebut akan meningkatkan economic growth. Mengapa dapat meningkatkan economic growth? Apakah penting UMKM? Tentu penting, karena dengan berkembangnya UMKM akan meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran akan terserap dan pengangguran akan berkurang, sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat dan ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu dapat membantu menyukseskan program SDGs pemerintah nomor 9 Economic Growth melalui pengembangan UMKM. Langkah pertama yang saya lakukan dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata adalah melakukan perizinan kepada pemimpin setempat, yaitu Pak Muhammad Sani selaku Ketua RT 1 RW 11. Dan saya melakukan konsultasi mengenai program kerja yang akan saya lakukan ke depannya.
Program kerja pertama yang saya lakukan adalah pembuatan buku saku mengenai sehat mental, sehat fisik, dan sehat finansial di era pandemi COVID-19. Buku saku didistribusikan kepada masyarakat RT 1 RW 11 melalui cara door to door. Mengapa door to door? Door to door dilaksanakan untuk mengurangi adanya perkumpulan, dan door to door juga tetap dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun dilaksanakan secara door to door, masyarakat tetap teredukasi mengenai sehat fisik, sehat mental, dan finansial di era pandemi COVID-19. Program kerja saya yang masih berhubungan dengan virus COVID-19 adalah pembuatan poster mengenai cara mencegah penyebaran virus corona, dan poster tersebut akan ditempelkan di wilayah RT 1 RW 11 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, agar dapat dibaca oleh masyarakat, dan masyarakat akan teredukasi mengenai bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona itu sendiri. Program kerja saya yang berhubungan dengan SDGs adalah pengembangan UMKM. Proses pertama yang saya lakukan adalah mengedukasi pemilik usaha dimsum mengenai pentingnya branding dalam pengembangan usaha. Usaha yang saya dampingi ini merupakan usaha makanan berupa dimsum. Dimsum itu sendiri merupakan salah satu usaha yang sangat berkembang pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal itu disebabkan oleh branding di TikTok yang sedang mengagungkan dimsum, Korean garlic cheese bread, dan segala macam. Oleh karena itu, saya mengedukasi pemilik usaha mengenai pentingnya branding dalam pengembangan usaha. Dan pemilik usaha pun tertarik dengan apa yang saya sampaikan, sehingga ia menyetujui bahwa akan saya branding dan akan saya buatkan produk branding untuk usahanya tersebut. Proses selanjutnya setelah pemilik UMKM teredukasi mengenai pentingnya branding, yaitu adalah proses konsultasi mengenai logo, kemasan, dan sosial media yang merupakan produk branding. Dalam hal ini, pemilik usaha dimsum tersebut akan memberikan arahan kepada saya mengenai seperti apa kemasan, logo, dan sosial media yang diinginkan. Sehingga ketika nanti tercipta produk branding, pemilik usaha akan merasa puas dan senang menggunakan logo, kemasan, dan sosial media yang telah dibuat oleh saya. Dan ini merupakan produk branding yang telah saya buat untuk Delicia Dimsum. Yang pertama ada sosial media Instagram yang di dalamnya sudah terdapat logo, highlight untuk seperti tata cara pemesanan, info produk, dan segala macam. Dan juga untuk postingannya sudah saya tata. Dan untuk kemasannya juga sudah saya beri logo Delicia Dimsum agar menggambarkan identitas dari Delicia Dimsum. Dan di sini saya sedang menjelaskan kepada pemilik UMKM mengenai produk branding yang telah saya buat. Dan di sini pemilik UMKM merasa senang dengan produk yang saya buat, sehingga tidak ada revisi untuk produk branding yang saya buat, dan pemilik UKM merasa senang. Dan saya juga menjelaskan mengenai highlight yang saya buat itu untuk dapat menginformasikan kepada para customer untuk bisa memesan lewat online melalui Instagram. Dan pemilik usaha merasa senang. Terima kasih banyak Mbak Ika, buku saku yang sungguh sangat mengedukasi saya mengenai COVID-19. Dan saya merasa bahwa saya KKN ini sungguh bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Ika, dan Undip keren banget.
kasih Mbak Ika atas edukasi penting branding dalam pengembangan UMKM. Dan saya merasa sangat terbantu karena Mbak Ika telah membuatkan logo dan sosial media untuk Delisha Dimsum. Semangat Mbak Ika KKN-nya. Mahasiswa atas nama Ika saat ini sudah selesai KKN gitu ya, di lingkungan RT 01 RW 11 Kelurahan Tugu Cimanggis dan sudah berkontribusi di lingkungan kami. Kira sudah kegiatan kuliah kerja nyata saya dan semua program kerja telah terlaksana, dimulai dari pencegahan penyebaran COVID-19, sehat fisik, sehat mental, dan sehat finansial di era masa pandemi COVID, dan juga ada pengembangan UMKM dalam bentuk branding dan terciptanya produk branding UMKM tersebut. Semoga kegiatan kuliah kerja nyata saya ini dapat bermanfaat bagi banyak masyarakat di RT 1 RW 11, dan terima kasih banyak atas kontribusinya, dan terima kasih banyak sekali lagi.